pengambilan sputum urin dulu ya, pengambilan sputum urin. Jadi yang perlu saudara siapkan untuk dibawa ke dekat pasien. Sekali lagi, ketika kita akan bekerja, pertimbangkan kenyamanan dan keamanan kita ya. Kenyamanan itu artinya bahwa kita enak kerjanya, ngambil ini dan ini, kesulitan enggak itu. Kemudian dan keamanan kita ya, kita memakai spoon kemana-mana dipakai ya, anggap itu adalah kulit tangan kita. Kemudian misalnya seperti itu, kita juga akan, keamanan kita juga termasuk adalah jangan sampai ketika kita bekerja kita tidak mengingat kita ini idal atau enggak. Kalau kita misalnya bukan idal nanti kita Iya, tangan kiri. dominan kiri. Kalau kita bukan dominan kiri, kita dominan kanan, maka seluruh peralatan kita letakkan di sebelah kanan kita. Karena kalau kiri kita akan kesulitan, ya. Itu juga perlu diperhatikan. Terus kenapa sih Bu kita merawat klien itu dari sebelah kanan? Ya, karena memang segala alat gunanya, kemudian rencana itu adalah dengan kanan. Kalau tangan kiri kita akan kesulitan. Ya, baik itu adalah nyaman dan aman, kita harus mengembangkan perawat dan berikutnya persiapan alatnya untuk urin ya, pemeriksaan spesimen, pengambilan urin untuk pengambilan spesimen urin untuk pemeriksaan urin ya, macam-macam urin lengkap, kimia dan seterusnya. Kemudiannya sebelum kita melakukan, kita harus siapkan dulu semuanya pada tempatnya, semuanya sudah siap dipakai. Jadi misalnya, contoh kalau misalnya ini apa itu kontainernya ya. Jadi botol untuk mengambil urin sudah saudara harus siapkan juga apanya, ya label identitasnya harus sudah disiapkan. Jangan jauh-jauh sebelum ini, nama, usia, jenis kelamin, register, nomor register itu penting, dan ruangan. Kemudian untuk kepentingan apa? Atau misalnya di atasnya adalah urin lengkap misalnya, dan dituliskan itu karena ini untuk apa, pemeriksaan apa, bukan pemeriksaan spesifik ya. Kemudian saudara bisa tempelkan setelahnya, disiapkan dulu boleh, atau punya sudah disiapkan di sini. Sekali kita menghindari supaya tidak basah karena mungkin pasiennya nggak bisa ngambil, kita bisa saja memberikan petunjuk caranya mengambil. Karena nanti ada berbagai macam cara, ya kan? Urin apa, kapan mengambilnya, ya itu akan saya sampaikan. Kemudian yang ibu siapkan sekarang ini tidak selengkap kalau kita mau mengambil urin pada kateter yang terpasang menetap. Ini istilahnya indwelling kateter ya. Nanti kalau saudara apa itu saudara bisa cari apa sih namanya, dan berbagai macam bentuk ya. Ininya berbagai macam bentuk. Ini untuk apa? Sudah pernah pemasangan urin kateter belum ya? Belum. Jadi ini berbagai bentuk. Kalau ada ininya berarti dia ada untuk penguncinya. Boleh pinjam ini. Jadi begini gambarnya. Di dalam selang ini, itu gambarnya begini. Misalnya ini ya, ini kan selangnya, ini selangnya ya, selang panjang ini. Kemudian ini begini, ya toh? Iya. Nah, terus ini begini. Ini toh, ya. Di sini kan ada ini ya. Ada putih-putihnya. Nah, ini sebenarnya adalah jurusan untuk mengunci ya. Ada selang di dalam selang sini. Itu untuk apa? Jalannya udara atau cairan. Untuk apa? Pengunci. Jadi saudara lihat di sini, kenapa ini kok nggak bisa ditarik? Nah, karena ini ada penguncinya, ini nggak dikunci soalnya. Ini ada penguncinya. Jadi nanti akan dikenalkan ketika nanti saudara ada di keterampilan pemasangan urin
pemasangan kateter ya, ini dipakai untuk mengisi darah atau udara yang dia nanti, nah kan begini ya, jadi dipompakan. Nah ini untuk mengunci supaya tidak keluar dari sini. Ini tadi karena nggak dikunci. Nah ketika mau melepaskan ya ini harus ditarik dulu. Ini bisa diisi udara atau diisi air. Bu, enggak tercampur sama urin tidak kan? Ya enggak tercampur apa enggak dengan urin? Tidak, karena apa? Ini selang sendiri. Ya, saluran tersendiri sehingga nanti bisa ada kuncinya. Lihat di sini loh supaya nah, ini jangan sampai di belakang letak lah begini. Majulah supaya bisa kelihatan. Terus nggak ngerti, nggak lihat, apalagi nggak memperagakan ya. Jadi ini misalnya seperti ini disuntikan di sini. Bisa dengan air, cairan bisa. NS, dextrose, ya atau aqua hidis yang disuling 2 kali. Nah ya, jadi itu untuk penguncinya sehingga dia tidak akan lepas. Nah ketika kita memasangkan kan kita harus sesuai dengan ininya ya, nanti Anda akan diajari bagaimana cara masang ya. Sebentar ini dikunci, tidak tahu bisa dikunci apa enggak kalau yang tanpa blas begini ya, karena ini untuk alat peraga. Nah ini berarti dia sudah dikunci dia, karena sudah dikunci ya. Kalau kuncinya lepas atau nanti ada di penjelasannya, nanti saya menjelaskan kateterisasi lagi. Enggak ya, itu bukan tugas saya. Yang penting ini dia sudah terpasang indwelling kateter mana? Enggak berbeda-beda. Ada soalnya, Bu ada Bu yang enggak indwelling kateter, ada Foley kateter 1 jalur tok. Ini yang enggak ada 1 jalur tok. Biasanya warnanya agak gelap ya, oranye tua. Jadi dia dipasang ketika mau menolong persalinan supaya tidak menghambat. Ini kan ada 2 nih saluran. Yang atasnya adalah saluran uretra, bawahnya sini adalah saluran air, jalan lahir. Ya kan? Maka ketika melahirkan supaya tidak menghambat jalan lahir, dikosongkan dulu kandang urinnya, masukkan Foley kateter set, begitu airnya keluar, urinnya keluar, dicabut lagi kateternya, keluarlah air. Tuh, dia ada yang indwelling, ada yang un-indwelling, jadi indwelling dan dwelling ya. Nah ini indwelling yang tinggal, itu nanti akan ada di pemeriksaan yang ke berapa itu? Nih, pemeriksaan spesimen ini ya, ini. Nah, spesimen kateter menetap ya, kateter menetap yang paling bawah sendiri. Sekarang nah sudah ya, ini yang kita siapkan karena berbagai macam. Sekarang yang pertama, pemeriksaan yang pertama, ini apa ya? Satu spesimen, urin bersih. Bu, gimana caranya ngomong urin bersih? Bu, jadi ini ya, Ibu sekarang berangkat. Ini karena perempuan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah direncanakan, ya, hari ini Ibu akan diperiksa untuk urinnya, atau misalnya dia diminta untuk ambilnya biasanya spesimen urin bersih ini pagi hari, Bu. Besok itu harus pemeriksaan pagi-pagi, diambil urinnya. Jadi nanti bisa diperiksakan ketika dinas pagi. Besok saya dinas malam nih. Besok Ibu tampung urinnya di sini. Bisa ada keluarga sampaikan, Mbak dibantu ya. Jadi Ibu besok bangun, pipis pertamanya langsung ditampung di sini. Seberapa? Boleh sampai lebih dari setengah, tapi jangan terlalu penuh, misalnya gitu ya. Jadi pipis pertama Ibu jongkok biasa, langsung pipis langsung diambil, tampung di sini. Karena kita mungkin akan memeriksa semuanya, entah itu ada bakterinya, tidak ada pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus biasanya kalau misalnya dia punya masalah di vesika urinarinya, bukan vesika urinarinya, bisa di ininya ginjal, ya, nefrologi. Jadi di nefronnya, di ginjalnya ada masalah, ada batu atau apa, maka ingin dilihat dulu. Biasanya awal-awal pemeriksaan urin bersih. Besok diperiksa ya Bu ya, kan belum pernah diperiksa, ini pemeriksaan pertama. Itu
itu ini saya letakkan di sini. Mbak, tolong dibantu besok ibunya atau istrinya ya Pak ya.